Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut berita dari suara.com, koalisi Partai Demokrat, PKS, dan Nasional Demokrat atau Nasdem yang rencananya bakal dideklarasikan 10 November telah dipastikan batal. Deklarasi tersebut menurut petinggi Nasdem kemungkinan bakal mundur hingga akhir tahun. Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro, sementara Ketua Umum Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono baru pulang ke Indonesia pada 10 November. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fachri Hamzah, menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar. Fachri menyebutkan, untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi, namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Ya, ini maksudnya pembelian tiket itu, pengumpulan tiket 20% itu bukan kerja parpol, ini kerja bandar. Parpol nggak sanggup, Anies Baswedan nggak sanggup, ungkap Fachri Hamzah dalam perbincangan di Adu Perspektif. Ini deklarasi tanggal 10 November udah gagal bos, gara-gara bandar belum sepakat. Duit belum terkumpul, 20% belum terkumpul, ya gagal, imbuhnya. Lebih lanjut, Fachri Hamzah menyebutkan bahwa partai yang cukup terbebas dari bandar adalah PDI Perjuangan. Pasalnya, PDIP sudah memenuhi ambang batas 20% dari presidensial threshold dari pemilu sebelumnya. Yang agak bebas dari bandar cuma PDIP. Cuma PDIP nggak punya calon sendiri, nggak populer. Calonnya nggak dikehendaki. Itu kan dilema, kelakar Fachri. Makanya aturlah semua partai boleh mengusung calonnya sendiri, imbuhnya. Merangkum berbagai sumber secara garis besar, presidensial threshold adalah ambang batas kepemilikan kursi di DPR agar bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Presentase minimal dari kepemilikan kursi ini bisa berupa suara dari partai politik atau gabungan parpol yang dijadikan syarat untuk mengajukan calon presiden dan wakil yang diterapkan di Republik Indonesia sejak tahun 2004. Seiring berjalannya waktu, aturan tentang presidensial threshold mengalami perubahan sesuai dengan undang-undang yang mendasari setiap pemilihan umum. Aturan umumnya adalah partai yang mengusulkan merupakan peserta pemilu yang dapat suara dari pemilu serta memiliki kursi di DPR. Pada tahun 2009, partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan presiden dan wakil presiden jika memiliki sekurang-kurangnya 25% dari kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Ambang batas 20% itu juga masih diberlakukan pada Pilpres 2014 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Begitu juga Pilpres pada 2019 dengan ambang batas sama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala angkat bicara soal wacana koalisi perubahan yang mengusung Capres Anies Baswedan gagal deklarasi 10 November lalu. Menurut JK, kegagalan deklarasi hanyalah soal waktu saja. Ya, itu soal waktu saja, soal waktu, kata JK seperti dilansir Detik Jatim, Sabtu tanggal 12 bulan 11 2022. JK mengatakan kegagalan deklarasi koalisi pengusung Anies karena masih ada hal yang didiskusikan antara partai politik yang tergabung dalam koalisi tersebut. Mereka memang ada beberapa hal yang masih didiskusikan, ibuhnya. JK menegaskan yang paling utama dalam Pilpres adalah sosok figur yang diusung sebagai capres, cawapres, bukan hanya soal partai pengusung. Pilpres itu kan memilih presiden.
Presiden itu haruslah tokoh yang bisa memajukan bangsa yang makmur dan adil. Karena ini kita lebih arif apabila jika memilih berdasarkan kemampuan kriteria daripada calon itu. Tidak asal ini partainya, itu tidak tandasnya. Masih dari Detik News, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait deklarasi 10 November. Pertama, tanggal 10 November adalah usulan dari Partai Nasdem. Kami hanya menghormati usulan tersebut, kata juru bicara PKS, Muhammad Khalid kepada wartawan Rabu tanggal 9 bulan 11 2022. Khalid mengatakan pihaknya masih akan mematangkan pembahasan di koalisi, termasuk mengenai platform, desain pemerintah, strategi pemenangan, dan figur yang bakal diusung sebagai capres dan cawapres di 2024 mendatang. Namun sebagaimana dipahami oleh Partai Nasdem, pembahasan di tim kecil antara Nasdem, PKS, Demokrat beserta capres masih belum tuntas. Jadi kami ingin menuntaskan terlebih dahulu, seperti pembahasan terkait platform, desain pemerintah, strategi pemenangan, dan pasangan capres-cawapres, kata Khalid. Khalid melanjutkan, batalnya rencana deklarasi koalisi itu tidak menandakan ketiganya retak. Menurutnya, masing-masing parpol masih mencari titik temu kepentingan di dalam koalisi yang bakal dibentuk kedua. Mundurnya tanggal deklarasi tersebut bukan berarti sebagai tanda keretakan atau ancaman bagi keberlangsungan koalisi perubahan. Tetapi ini merupakan proses yang alamiah dalam membangun koalisi, kata dia. Karena menurut dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi, yang merepresentasikan aspirasi masing-masing konstituennya. Lanjutnya, lebih lanjut, Khalid mengatakan pemilihan momen deklarasi koalisi berdasarkan dua hal. Pertimbangan itu meliputi perkembangan pembahasan di tim kecil koalisi dan proses internal di masing-masing parpol. Ketiga, timing deklarasi tergantung dua hal. Pertama, progres pembahasan di tim kecil. Kedua, proses internal di masing-masing partai. Buat PKS, hasil pembahasan di tim kecil akan kita laporkan ke Majelis Syuro untuk diambil keputusan, ujarnya. Sudah banyak hal yang disepakati, namun nanti terkait simulasi cawapres akan kita lakukan kajian bersama 4 pihak, yakni PKS, Nasdem, Partai Demokrat, dan Cawapres. Koalisi perubahan akan melihat simulasi yang terbaik yang bisa diterima oleh 4 pihak, lanjut dia. Ketua DPP Nasdem, Willy Aditya, sebelumnya mengatakan pembentukan koalisi perubahan bersama calon mitra koalisi, Demokrat dan PKS batal dideklarasikan pada 10 November. Willy menyebutkan deklarasi itu kemungkinan akan dilakukan akhir tahun. Bisa dipastikan 10 November tidak jadi deklarasi bersama, kata Willy kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu tanggal 9 bulan 11 2022. Willy mengatakan rencana deklarasi itu batal lantaran PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro pada Desember nanti. Selain itu, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono juga baru pulang ke tanah air dari luar negeri pada 10 November.